كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan penuh berkah, ladang umat Islam untuk bertaubat. Jika Anda sekalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga dapat beramal di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, Ibu Dr. Hajah Nur Hafni MPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan kakak-kakak, teman-teman, adik-adik seperjuangan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara pesantren kilat SMA Negeri 7 Pekanbaru, hendaknya kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yakni protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Rafina Fauzia. Kepada Rafina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا على
وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Rafina Fauziah. Semoga yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dela Nur Fitriadi. Kepada Dela, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, Ibu Haja Dr. Nur Afni MPD. Yang saya hormati Bapak Majelis Guru beserta staf tata usaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya hormati abang-abang, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother and sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita beri kehidupan sehingga kita dapat berkumpul mendengarkan ceramah yang singkat ini untuk mendambakan ilmu pengetahuan kita. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad, kekasih Allah, yang sebagaimana dengan selawatnya nanti kita akan bisa berkumpul dengan dia, dengan Rasulullah SAW. Likullin nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap nabi mempunyai doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakainya, tapi doa Nabi Muhammad SAW masih dia simpan. Ketika gigi retak, berdarah pelipisnya, di saat itu dia dikepung oleh kafir musyrikin, maka teriaklah sahabat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inilah saatnya berdoa kepada Allah agar turun hukuman." Tapi Rasulullah SAW hanya bilang, "Kusimpan doa ini untuk apa? Syafaatan li ummatin yaumal qiyamah." Kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah sapa Nabi, tapi dia sayang sangat begitu, dia sayang sekali sama kita. Syafaatan li ummatin yaumal qiyamah. Apa yang telah kita buat untuk Nabi kita? Untuk menggerakkan lidah aja masih malas buat kita. Hari ini saya membawa kawan-kawan semua untuk berselawat pada Nabi kita Muhammad kasih Allah dengan menghafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Brother and sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya hari ini berceramah tentang penyesalan seorang hamba sesudah Ramadan. Hari ini kita sudah masuk Ramadan yang sekian kalinya. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah mempertemukan Ramadan kali ini. Untuk apa Allah memberikan kita kesempatan untuk Ramadan ini? Untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurukum, dekatlah kepadaku, aku akan dekat padamu. Tapi sayang kali ini banyak orang zaman sekarang menyia-nyiakan puasanya, menyia-nyiakan waktu bulan puasa ini, menyia-nyiakan waktunya. Padahal Allah sudah memerintahkan manusia
surah Al-Baqarah ayat 103. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Allah manggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil itu orang beriman. Apakah orang Islam? Belum tentu. Kenapa? Karena ada orang yang Islam tapi tak punya iman. Kita beriman kepada Allah. Itu contohnya. Jangan sampai kita menyesal nanti pas selesai Ramadan baru kita menyesal. Andai dulu ku bersedekah, andai dulu ku mengaji, andai dulu ku puasa. Bisa itulah kita baru menyesal. Ingat mas bro, ingat brother and sister yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah untuk selamanya. Kau nyangka bahwa kau hidup di dunia ini kau akan kekal abadi selamanya? Tidak. Bahwa hidup di dunia ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismasita, hiduplah sesuka hatimu. Ismasita, apa yang kau kerjakanlah, apa yang kau makanlah. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau ingat ini, kau akan menjadi mayat, kau akan mati, dan semua itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, sampai tiba masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Dulu engkau puasa tak mengerjakan apapun, maka penyesalan itu yang akan tiba. Andai dulu kau pergi ke masjid, membacakan Al-Quran, membuka Al-Quran, mengenungkan ayat yang mengenangkan tentang kematian, itulah yang akan kau bawa kepada Allah SWT. Pergilah engkau ke kamar mandi, mengambil air wudhu, sholat sunat duha, apalagi sholat tahajud. Di bulan suci Ramadan sungguh banyak pahala yang kau dapati, tapi sayang saat itu engkau tak melakukan. Kenapa? Karena engkau sibuk dengan urusan duniawi. Badai astagfirullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal kemudian. Kenapa? Karena ada ayatnya orang yang menyesal ketika dia sudah mati di akhir ayatnya nanti. Di situ dia mendengar teriakan sakitan. Apa bunyi ayatnya? Ya Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya teriakan jeritan orang yang masuk neraka jahanam. Fajiana, balikkanlah kami ke dunia. Na'mal soleh, kami na'mal soleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu pati jompo. Farjana, balikkanlah kami ke dunia. Kami ingin sekolah, kami ingin sholat tahajud, kami ingin sholat duha. Di saat itu penyesalan tak lagi berguna. Oleh sebab itu kita yang masih muda, ayo kalau mau ngaji, ayo kau ngaji. Kenapa? Karena ngaji itu tidak ada ruginya, tidak ada penyesalannya. Rugi itu ketika engkau tak pernah mengajak orang dalam kebaikan. Hari ini saya mengajak semua yang berada di istighfar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaji di bulan puasa Ramadan. Mari kita jalan kebaikan, mengajak orang dalam jalan kebaikan. Engkau tak pernah ceramah di TV, engkau tak pernah ceramah di masjid, tapi mengajak aja orang, satu orang pun engkau lebih mulia daripada langit dan bumi. Tersentuh hati orang itu untuk mengajaknya dalam kebaikan, maka engkau lebih mulia daripada langit dan bumi. Brother and sister yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pergunakanlah waktu itu dengan baik. Isilah waktu itu dengan baik. Itu kenapa diisi dengan lagu-lagu. Rokotaina yasarukon, hati kami ini lembut, menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah. Semoga kita ditemukan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, karena bukan karena engkau kami sudah dijebak oleh waktu, karena bukan karena engkau kami sudah dipotong oleh waktu, tapi engkau selalu menghormati waktu. Hari ini tidak ada lagi anak muda yang gonceng sana, bonceng sini, ngabuburit sana, ngabuburit sini sama pacarnya, karena mereka sudah mendengarkan ceramah saya. Apa kata mereka? Say no to bonceng. Berarti ada istilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai waktu itu berkata, ini waktu. Sampai tiba masanya waktu yang dulu yang lama dapatkah terulang kembali? Lan tarja'al ayyuhallati babats. Jangankan jam ini, jangankan menit ini, waktu yang dulu kau menyesal, meneteskan air mata darah, itu pun tak dapat bisa terulang kembali. Oleh sebab itu, tatap masa depan, isi dengan amal-amal soleh, isi dengan zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Apa kata anak-anak tentang waktu? Waktunya main-main. Apa kata orang remaja yang gila game? Apa itu waktu? Waktu itu adalah permain game. Tapi Islam tak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua yang melewati waktu itu merugi. Nonton TV merugi, main game merugi. Tak dapat apa-apa. Ketika kau mati, di situ aku baru sadar penyesalan itu datangnya tuh selalu dari akhir. Penyesalan itu datangnya dari awal. Penyesalan itu tidak pernah datang dari awal, tapi penyesalan itu datang dari akhir. Ada nggak penyesalan itu dari awal? Saya menyesal, bos. Kenapa menyesal? Gak ada. Padahal kalau penyesalan itu datang dari awal, pasti dia bisa memperbaikinya di masa nanti. Tapi penyesalan itu tidak datangnya dari awal, tapi dari akhir. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu ini untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother and sister-fillah yang dirahmati Allah SWT. Saya ceramah di sini memanglah terasa berbeda. Saya lebih memilih ceramah di depan orang ramai dibandingkan ceramah seperti ini. Kenapa? Karena saya lebih menantang depan orang ramai daripada kayak ini. Sebenarnya saya kalau ini videonya saya salah perkataan saya potong. Sama seperti Ustaz Somad, kalau nampak ceramah di YouTube itu bukan ada juga perkataan yang salah, tapi dipotong oleh anak muda. Diberikan pertanyaan, ada Ustaz Somad yang tidak tahu, dia dipotong ya video itu, dan yang benar aja dimasukin. Sama seperti saya ini. Tapi saya berterima kasih kepada guru-guru SMA 7 mempunyai kreatif kali membuatkan pesantren kilat ini untuk bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Saya terima kasih sekali. Inilah waktunya kita untuk bisa berubah lagi, lebih baik lagi. Jangan ada penyesalan itu. Penyesalan itu tidak lagi berguna. Oleh sebab itu, brother and sister-fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baiklah kita lagi gunakanlah bulan puasa ini mempergunakan waktu dengan baik-baiknya. Isi dengan baca Al-Quran, isi dengan zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah memerintahkan dari surah Al-Isra, Iqra, bacalah, baca Al-Quran, baca surah Kahfi, baca surah Yasin. Di saat itu engkau disuruh baca. Bab apa yang kau baca? Di saat itu engkau pun mengabaikan surah Yasin, kau abaikan Al-Quran, kau permainkan surah Yasin, tidak kau bacakan. Di saat itu pas kau meninggal, di saat itulah malaikat bertanya, Iqra, baca apa yang aku baca. Catatan amalmu. Kita lihat catatan amal kita. Apakah kita layak masuk ke surganya Allah? Impian kita ingin masuk ke surganya Allah, surga Firdaus. Berapa yang diamalkan? Kau pernah dengar ceramah Ustaz A, Ustaz B, Ustaz Pak Ilyas, Ustaz Panudin? Berapa yang kau amalkan? Kalau kau ingin mengejar dunia, orang yang tak beriman pun dapat. Tapi kalau kau mengejar akhirat, dunia itu yang akan menyusul. Bahwa nanti tidak ada penyesalan pas dibangkitkan nanti di pada mahsyar, tidak ada penyesalan. Disitulah orang yang baru sadar nanti. Andai dulu ku ini. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, jangan kita menyesal kemudian. Cukuplah kita berbuat kebaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Walaupun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya.
karena ini baru pertama kali saya ceramah di online kayak gini. Yang dengarkan di sini cuma hanya nyamuk belaka dan adik mama saya yang heran kenapa saya ceramah sendirian. Oke, saya Delano Fitriadi pamit. Sebelum saya pamit, saya mempunyai sebuah pantun. Guru bahasa Inggris Bu Memeti, ketemunya di SMA 7. Mohon maaf kalau kata salah, dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Delano Fitriadi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian berakhir pula acara Pesantren Kilat SMA Negeri 7 Pekanbaru pada kali ini. Sebelum kita tutup, maka mari sama-sama kita stay at home, jaga jarak, cuci tangan selalu dan kenakan masker untuk terhindar dari wabah COVID-19. Semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saya Wulandari sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika diberi umur yang panjang, semoga kita bertemu di Ramadan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.